Aku ingin jujur sama kamu. Gaji 5 juta kamu akan habis dimakan inflasi jika hanya diam di tabungan. Di tahun 2030, daya belinya mungkin hanya setara 3 juta hari ini. Di bagian ini, aku akan membongkar realita pahit kenapa menabung secara konvensional justru membuat kamu semakin miskin setiap detiknya. Ini adalah awal dari ancaman yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Banyak dari kita yang merasa sudah aman saat melihat angka di saldo rekening bertambah, atau setidaknya tetap. Tapi, aku ingin kamu melihat angka itu dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan, inflasi adalah rayap yang tidak terlihat yang setiap hari menggerogoti lembaran uang kertas di dompet digitalmu. Secara historis, tingkat inflasi di Indonesia rata-rata berada di angka 3-5% per tahun. Kedengarannya kecil kan? Tapi mari kita gunakan matematika sederhana. Kalau kamu punya uang 10 juta rupiah hari ini dengan asumsi inflasi 5%, dalam 10 tahun ke depan, nilai real atau daya beli uang tersebut akan merosot tajam. Barang yang hari ini harganya 10 juta rupiah, di tahun 2034 mungkin harganya sudah melonjak menjadi 16 juta lebih. Artinya, uang kamu yang diam tadi kehilangan hampir separuh kekuatannya untuk membeli barang yang sama. Masalahnya, sistem pendidikan kita hanya mengajarkan rajin pangkal kaya dengan cara menabung di bank konvensional. Padahal, bunga tabungan di bank saat ini rata-rata hanya 0-1%. Itu pun belum dipotong biaya administrasi bulanan dan pajak bunga sebesar 20%. Jadi, secara matematis, jika inflasi adalah 5% dan return tabungan kamu hanya 1%, kamu sebenarnya mengalami kerugian bersih sebesar 4% setiap tahunnya. Kamu tidak sedang menabung untuk masa depan. Kamu sedang membiayai penurunan standar hidup kamu sendiri secara perlahan. Ini yang aku sebut sebagai the invisible thief atau pencuri yang tidak terlihat. Dia tidak mengambil uangmu sekaligus, tapi dia memastikan bahwa kerja keras kamu hari ini tidak akan bernilai apa-apa di masa depan. Jika kamu tetap bertahan dengan pola pikir lama, hanya mengandalkan gaji 5 juta rupiah dan menaruhnya di rekening biasa, maka impian kamu untuk membangun bisnis akan semakin menjauh. Kenapa ini penting untuk dibahas sekarang? Karena kita sedang berada di transisi ekonomi yang sangat cepat. Biaya hidup naik jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji rata-rata pegawai. Kalau kamu tidak sadar sekarang, kamu akan terjebak dalam rat race selamanya. Bekerja keras hanya untuk membayar sesuatu yang harganya terus naik. Aku ingin kamu berhenti jadi korban sistem ini. Kita akan membedah bagaimana mengubah gaji 5 juta rupiah tersebut menjadi modal dingin yang produktif, bukan sekedar angka mati yang tergerus waktu. Sebelum kita masuk ke strategi bagaimana melipat gandakan nilai uang kamu dan membangun fondasi bisnis yang kokoh, pastikan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di channel Arah Bisnis ini, aku akan terus membagikan data dan strategi nyata untuk membantu kamu mencapai financial freedom. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, di mana kita akan bicara soal strategi alokasi modal yang cerdas. Mari kita bicara jujur. Selama ini kita didoktrin oleh sistem pendidikan dan norma sosial untuk rajin menabung. Sejak SD kita diajarkan kalau menabung adalah pangkal kaya. Tapi ada satu pelajaran matematika yang sengaja dihilangkan dari kurikulum sekolah kita. Matematika daya beli atau purchasing power. Aku mau kamu melihat angka ini baik-baik. Kalau kamu punya gaji 5 juta rupiah per bulan dan kamu berhasil menyisihkan 1 juta rupiah secara konsisten di tabungan biasa, dalam 1 tahun kamu punya 12 juta rupiah. Kedengarannya bagus kan? Tapi, mari kita bedah dengan data historis inflasi di Indonesia. Secara rata-rata, inflasi tahunan kita berada di angka 3% sampai 5%. Tapi itu angka makro. Kalau kita bicara inflasi gaya hidup atau barang konsumsi spesifik seperti properti atau pendidikan, angkanya bisa melonjak di atas 10% sampai 15% per tahun. Artinya, nilai 12 juta yang kamu kumpulkan dengan susah payah tahun ini, kekuatannya tidak akan sama lagi di tahun depan. Secara nominal, angkanya tetap. Tapi secara nilai, benteng finansial kamu sedang kropos digrogoti waktu. Coba kamu ingat harga satu porsi nasi goreng atau harga bensin 10 tahun yang lalu dibandingkan sekarang. Uang Rp50.000 di tahun 2014 bisa membuat kamu makan kenyang seharian plus transportasi.
Sekarang, mungkin hanya cukup untuk 1 kali makan di area perkantoran Jakarta. Inilah yang aku sebut sebagai the math of deception atau matematika penipuan. Kamu merasa sedang menumpuk harta, padahal kamu hanya sedang memegang aset yang nilainya terus menguap. Jika gaji kamu Rp 5 juta dan kenaikan gaji tahunan kamu hanya mengikuti inflasi atau bahkan di bawah itu, sebenarnya secara ekonomi posisi kamu sedang mundur, bukan maju. Kamu bekerja lebih keras, tapi daya beli kamu tetap di tempat atau malah merosot. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa sudah kerja bertahun-tahun tapi nggak kumpul duitnya. Bukan karena mereka boros, tapi karena mereka tidak mengerti cara memproteksi nilai keringat mereka. Sekolah tidak mengajarkan kita bahwa uang tunai atau cash adalah aset yang buruk untuk disimpan dalam jangka panjang. Uang tunai adalah alat tukar, bukan penyimpan nilai yang baik di tengah sistem ekonomi yang terus mencetak uang. Jika kamu tidak membangun sistem atau memiliki aset produktif, maka gaji Rp 5 juta kamu selamanya akan menjadi angka mati. Kamu harus mulai memikirkan bagaimana mengubah uang dingin tersebut menjadi modal dingin yang bekerja untuk kamu. Kamu butuh benteng. Dan benteng itu bukan buku tabungan dengan bunga 0, sekian% yang bahkan tidak cukup untuk membayar biaya administrasi bulanan bank. Benteng itu adalah sistem bisnis atau instrumen investasi yang kenaikannya melampaui angka inflasi. Ingat, ini bukan soal berapa besar angka yang masuk ke rekening kamu setiap bulan. Ini soal seberapa kuat sistem yang kamu bangun untuk melindungi hasil kerja keras kamu agar tidak habis dimakan inflasi. Di bagian selanjutnya, aku akan tunjukkan padamu bagaimana memecah gaji Rp 5 juta tadi menjadi modal strategis, bukan sekedar simpanan pasif. Sebelum kita masuk ke strategi alokasi yang lebih teknis, pastikan kamu sudah subscribe ke channel Arah Bisnis ini. Aku ingin kamu menjadi bagian dari komunitas yang melek data dan berani keluar dari zona nyaman finansial demi mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Mari kita bangun benteng kamu sekarang juga. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa untuk menjadi bos atau memulai bisnis, kamu harus punya tabungan ratusan juta atau nekat resign dengan pesangon yang belum tentu cukup. Izinkan aku meluruskan ini. Itu adalah resep menuju kegagalan bagi kebanyakan orang. Realitasnya, transisi dari karyawan menjadi pemilik bisnis yang stabil membutuhkan apa yang aku sebut sebagai The Cold Capital Manifesto atau manifesto modal dingin. Kenapa disebut modal dingin? Karena uang ini tidak boleh memiliki beban emosional. Ia tidak boleh diminta untuk membayar uang sewa kos bulan depan dan ia tidak boleh digunakan untuk membeli obat saat kamu sakit. Modal dingin adalah prajurit yang kamu kirim ke medan perang dengan satu tugas, membangun aset tanpa mengganggu nafas hidupmu. Mari kita bedah angka gaji Rp 5 juta kamu dengan filter matematika yang presisi. Agar kamu bisa mulai membangun kerajaan bisnis ini tanpa harus merasa tercekik setiap bulan. Pertama, Rp 2,5 juta atau 50% dari gajimu adalah nafas hidup. Ini adalah komponen yang tidak bisa ditawar. Aku bicara tentang biaya sewa, makan, transportasi, dan tagihan wajib. Dalam kacamata bisnis, ini adalah operating expenses pribadimu. Kenapa angka ini harus ditekan di 50%? Karena jika biaya hidupmu menyentuh angka 80% atau 90% dari gaji, otakmu akan selalu berada dalam survival mode. Saat kamu dalam mode bertahan hidup, kamu tidak akan pernah bisa berpikir kreatif atau strategis tentang bisnis. Kamu akan cenderung mengambil keputusan finansial yang impulsif karena rasa takut. Jadi, kunci pertama menjadi bos adalah mendisiplinkan pengeluaran dasar ini. Kedua, Rp 1,5 juta atau 30% adalah warna hidup. Aku sering melihat edukator finansial menyuruhmu hidup menderita, tanpa kopi, tanpa hiburan. Namun, di arah bisnis, aku percaya pada keberlanjutan. Membangun bisnis itu lari maraton, bukan lari sprint. Kamu butuh anggaran untuk menjaga kesehatan mentalmu. Tanpa 30% ini, kamu akan mengalami burnout dalam 6 bulan. Dan saat itulah, kamu biasanya akan melakukan revenge spending yang merusak seluruh rencana keuanganmu. Anggap ini sebagai biaya pemeliharaan mesin agar kamu tetap produktif. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial.
Rp 1 juta atau 20% sebagai prajurit modal dingin. Uang 1 juta ini bukan sekedar tabungan, ini adalah benih bisnis. Bayangkan uang 1 juta ini sebagai prajurit yang kamu latih setiap bulan. Mungkin kamu merasa, apa yang bisa dilakukan dengan 1 juta? Secara matematis, jika kamu disiplin, dalam 1 tahun kamu punya Rp 12 juta. Dalam 2 tahun, Rp 24 juta plus potensi pertumbuhan. Dengan angka ini, kamu sudah bisa mulai melakukan testing pasar, membeli stok barang, atau membangun brand kecil-kecilan. Namun, strateginya bukan sekedar disimpan di rekening biasa. Rekening bank biasa adalah musuh pertumbuhan, karena godaan untuk menariknya sangat besar dan nilainya tergerus inflasi. Saran aku, tepat pada tanggal 25 saat notifikasi gaji masuk ke HP kamu, jangan biarkan uang 1 juta ini mengendap lebih dari 1 jam. Kamu harus segera mengasingkan uang ini ke instrumen yang liquid tapi aman, yaitu reksadana pasar uang atau RDPU. Kenapa RDPU? Karena imbal hasilnya secara historis lebih tinggi dari bunga bank, pajaknya final, dan yang paling penting, ada hambatan psikologis untuk mencairkannya. Jeda waktu inilah yang menyelamatkan modal bisnismu dari keinginan impulsif. Inilah the method. Kamu tidak perlu menunggu kaya untuk berinvestasi pada bisnismu sendiri. Kamu hanya perlu sistem yang tidak memberikan celah bagi emosi untuk ikut campur. Dengan mengalokasikan 20% secara otomatis, kamu secara sadar sedang membangun dana perang. Inilah rahasia para pengusaha yang memulai dari nol tanpa dukungan investor. Mereka disiplin terhadap modal dingin mereka sendiri. Jika kamu merasa strategi alokasi ini masuk akal dan ingin terus mendalami bagaimana mengelola modal dingin ini agar menjadi aset produktif, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe di bawah. Di channel Arah Bisnis, aku akan terus membagikan data dan strategi nyata agar kamu bisa mencapai financial freedom dengan cara yang logis dan terukur. Mari kita pastikan prajurit modal dinginmu bekerja lebih keras daripada dirimu sendiri. Sekarang, mari kita tarik garis waktu ke depan. Aku ingin kamu benar-benar memvisualisasikan posisi kamu dalam 12 bulan dari hari ini. Bayangkan sebuah situasi di mana dunia di sekitarmu sedang riuh dengan keluhan. Teman-teman sekantormu mungkin sedang stres karena harga bahan pokok merangkak naik, atau mereka merasa terjebak karena cicilan yang semakin menghimpit. Namun, di sisi lain, kamu duduk dengan tenang karena kamu memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, opsi. Dalam 12 bulan, dengan konsistensi menyisihkan modal dingin sebesar Rp 1 juta setiap bulan dari gaji Rp 5 juta rupiahmu, kamu bukan lagi sekedar karyawan yang menunggu gajian. Kamu adalah pemilik aset sebesar Rp 12 juta plus akumulasi return. Secara matematis, jika kita menempatkan modal ini di instrumen yang sangat konservatif dan liquid, seperti reksadana pasar uang dengan estimasi return 5% hingga 6% per tahun, angka itu akan terus bertumbuh secara majemuk. Mari kita bedah datanya secara objektif. Jika kamu membiarkan uang itu di tabungan biasa, nilainya justru akan tergerus oleh biaya administrasi bulanan dan inflasi yang rata-rata berada di angka 3 hingga 4%. Uangmu mati di sana. Namun, dengan strategi modal dingin ini, di bulan ke-12, kamu memegang amunisi nyata. Rp 12,6 juta mungkin terlihat kecil bagi pengusaha besar, tapi bagi kamu yang memulai dari gaji Rp 5 juta rupiah, ini adalah tiket kebebasan tahap awal. Apa arti Rp 12 juta rupiah ini untuk masa depan bisnismu? Ini adalah modal yang cukup untuk membeli satu set peralatan kopi berkualitas jika kamu ingin membuka pop-up coffee booth, atau modal stok awal untuk bisnis dropship skala menengah, atau bahkan biaya legalitas dan riset pasar UMKM impianmu. Lebih dari sekedar angka, akumulasi ini memberikan kamu kekuatan psikologis yang luar biasa, yaitu the power of no. Saat atasanmu memberikan tuntutan yang tidak manusiawi atau lingkungan kerjamu menjadi sangat toksik, kamu punya keberanian untuk berkata tidak, atau setidaknya mulai merencanakan transisi keluar dengan tenang. Kamu tidak lagi bekerja karena ketakutan tidak bisa makan besok, tapi karena kamu sedang mendanai impianmu sendiri. Ini adalah transformasi dari mentalitas survival menjadi mentalitas builder. Perbedaan antara orang yang sukses membangun bisnis dengan yang hanya berwacana seringkali terletak pada kesiapan modal saat peluang itu datang. Dengan strategi ini, saat peluang bisnis UMKM muncul di depan mata, kamu sudah punya pelurunya. Kamu tidak perlu meminjam ke pinjol yang bunganya mencekik atau mengemis modal ke orang lain. Kamu adalah investor pertama bagi dirimu sendiri. Aku ingin kamu paham bahwa membangun bisnis bukan tentang seberapa besar ledakan awalnya, tapi seberapa konsisten fondasi yang kamu bangun di bawah tanah.
12 bulan adalah waktu yang sangat singkat jika kamu punya tujuan yang jelas, namun akan terasa sangat lama jika kamu hanya mengikuti arus. Jika kamu merasa simulasi ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana mengelola gaji kecil menjadi modal besar, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Di Arah Bisnis, aku berkomitmen untuk terus menyajikan strategi logis, terukur, dan berbasis data agar perjalananmu menuju financial freedom dan membangun bisnis impian tidak lagi menjadi hanya sekedar angan-angan, tapi sebuah rencana kerja. Mari kita pastikan 12 bulan dari sekarang, kamu punya cerita sukses yang berbeda untuk diceritakan. Di akhir diskusi kita hari ini, aku ingin kamu merenungkan satu hal yang seringkali disalahpahami banyak orang. Menjadi bos itu sebenarnya bukan tentang jabatan mentereng di kartu nama atau berapa banyak staf yang siap menjalankan perintahmu. Di dunia nyata, menjadi bos adalah soal kontrol, terutama kontrol atas aset dan arus kas yang kamu miliki. Saat kamu mengalokasikan gaji 5 juta rupiahmu dengan strategi modal dingin yang sudah kita bedah tadi, kamu sebenarnya tidak sedang sekedar menabung. Kamu sedang melakukan proses capital allocation atau alokasi modal, sebuah skill tingkat tinggi yang biasanya hanya dimiliki oleh para CEO perusahaan top. Kamu sedang meletakkan batu bata pertama untuk membangun kerajaan kecilmu sendiri di tengah badai ekonomi yang tidak menentu. Kenapa ini menjadi sangat krusial sekarang? Kita harus bicara jujur soal data. Inflasi itu nyata, dan ia bekerja dalam diam. Jika rata-rata inflasi di Indonesia berada di angka 3% hingga 5% per tahun, maka uang 5 juta yang kamu pegang hari ini akan kehilangan daya beli secara signifikan dalam 5-10 tahun ke depan. Membiarkan uangmu mengendap di rekening tabungan biasa tanpa strategi adalah cara tercepat untuk membiarkan mimpimu perlahan menghilang. Dengan strategi modal dingin, kamu sedang menciptakan sebuah mesin yang bekerja di luar jam kantormu. Katakanlah kamu konsisten mengalokasikan 500.000 hingga 1 juta rupiah setiap bulan ke instrumen produktif atau sebagai modal awal bisnis sampingan yang terukur. Dalam jangka panjang, angka ini bukan sekedar nominal, ini adalah tentara finansial. Ketika tentara ini sudah cukup kuat, mereka akan mulai menghasilkan arus kas sendiri. Itulah titik di mana kamu benar-benar menjadi bos bagi dirimu sendiri, karena kamu tidak lagi 100% bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Aku ingin kamu mulai hari ini. Jangan tunggu sampai gajimu naik menjadi 10 atau 20 juta, karena jika kamu tidak bisa mengelola 5 juta dengan bijak, kamu hanya akan memiliki masalah yang lebih besar saat memegang uang yang lebih banyak. Mulailah selagi kamu punya dorongan untuk berubah, sebelum inflasi dan gaya hidup memakan habis sisa mimpimu. Perjalanan menuju kebebasan finansial bukan sebuah sprint, melainkan maraton yang membutuhkan strategi logis dan ketahanan mental. Kalau kamu merasa informasi yang aku bagikan hari ini memberikan perspektif baru yang berharga bagi rencana masa depanmu, pastikan untuk klik tombol subscribe di channel Arah Bisnis ini. Aku akan terus menemani perjalananmu dengan data, strategi bisnis yang nyata, dan edukasi finansial yang jujur untuk membantumu mencapai financial freedom. Ingat, kerajaan finansialmu tidak akan terbangun dalam semalam, tapi setiap rupiah modal dingin yang kamu tanam hari ini adalah investasi untuk kebebasanmu di masa depan. Sampai jumpa di puncak finansialmu, aku tunggu cerita suksesmu di kolom komentar.